Halo anak-anak, jumpa lagi di channel Angkasa Belajar. Di video kali ini, Angkasa Belajar mau mengajak anak-anak untuk membahas soal-soal pengayaan tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, muatan bahasa Indonesia dan IPA. Jangan lupa anak-anak tekan tombol like dan subscribe. Anak-anak, kita mulai dari bahasa Indonesia. Nomor 1, kata tanya untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa adalah A. Apa? B. Siapa? C. Kapan? D. Di mana? Jawab B. Siapa? Nomor 2, Andi. Titik-titik. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilakukan ini tanggal 17 Agustus 1945. Kata tanya yang tepat diucapkan oleh Andi dalam percakapan tersebut adalah A. Kapan? B. Di mana? C. Mengapa? D. Bagaimana? Jawab A. Kapan? Nomor 3, kata tanya bagaimana berfungsi untuk titik-titik. A. Menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. B. Menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. C. Menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. D. Menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Jawab D. Menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Nomor 4, sebuah kalimat tanya diakhiri dengan tanda titik-titik. A. Titik. B. Koma. C. Seru. D. Tanya. Jawab D. Tanya. Nomor 5, kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan menggunakan kata yang sesuai disebut kalimat A. Penjelas. B. Sama. C. Efektif. D. Tidak efektif. Jawab C. Efektif. Nomor 6, I.R. Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Berdasarkan kalimat efektif di atas yang merupakan subjek adalah titik-titik. A. I.R. Soekarno. B. Memproklamasikan. C. Kemerdekaan Indonesia. D. Di Jakarta. Jawab A. I.R. Soekarno. Nomor 7, berikut ini yang bukan merupakan ciri-ciri kalimat efektif adalah titik-titik. A. Memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. B. Menggunakan struktur bahasa yang tidak tepat. C. Memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. D. Menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Jawab B. Menggunakan struktur bahasa yang tidak tepat.
Nomor 8. Membuat kalimat untuk menanyakan letak suatu tempat menggunakan kata tanya titik-titik. A. Apa? B. Di mana? C. Siapa? D. Kapan? Jawab B. Di mana? Nomor 9. Kata yang ditulis dan disusun sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI disebut titik-titik. A. Kata baku. B. Kata tidak baku. C. Kalimat utama. D. Kalimat penjelas. Jawab A. Kata baku. Nomor 10. Berikut ini yang merupakan kata baku adalah titik-titik. A. Zaman. B. Seksama. C. Praktik. D. Apotik. Jawab C. Praktik. Nomor 11. Insinyur Soekarno merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara berdaulat. Kata tanya yang tepat sesuai peta pikiran di atas adalah titik-titik. A. Kapan? B. Siapa? C. Bagaimana? D. Mengapa? Jawab B. Siapa? Nomor 12. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Peta pikiran dengan kata tanya bagaimana sesuai petikan teks di atas adalah A. Kedatangan Belanda disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. B. Sejak tahun 1945 sampai 1950. C. Belanda dibantu oleh pasukan Inggris. D. Di berbagai daerah di Indonesia. Jawab A. Kedatangan Belanda disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Nomor 13. Fungsi kata tanya mengapa adalah untuk menanyakan titik-titik. A. Cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. B. Penyebab terjadinya suatu peristiwa. C. Waktu terjadinya suatu peristiwa. D. Tempat terjadinya suatu peristiwa. Jawab B. Penyebab terjadinya suatu peristiwa. Nomor 14. Berikut ini yang bukan merupakan langkah-langkah dalam membuat peta pikiran adalah titik-titik. A. Membuat kerangka peta pikiran menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. B. Menulis informasi setiap bagian teks berdasarkan kerangka peta pikiran yang telah dibuat. C. Membaca teks dengan cermat. D. Menyimpulkan isi bacaan. Jawab D. Menyimpulkan isi bacaan. Nomor 15. Bacalah petikan teks berikut. Pada tanggal 25 Oktober 1945, Tentara Sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi
mendarat di Surabaya. Tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945, terjadi kontak senjata antara pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, Brigadir Jenderal Malabi. Informasi penting sesuai petikan teks di atas adalah: A. Pasukan Inggris berhasil dikalahkan oleh para pemuda Indonesia. B. Inggris memenangkan pertempuran. C. Tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. D. Tanggal 25 Oktober 1945 terjadi pertempuran di Surabaya. Jawab A. Pasukan Inggris berhasil dikalahkan oleh para pemuda Indonesia. Nomor 16. Kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan menggunakan kata yang sesuai adalah pengertian dari kalimat titik-titik. A. Efektif. B. Utama. C. Penjelas. D. Majemuk. Jawab A. Efektif. Nomor 17. Berikut ini yang termasuk kalimat efektif adalah: A. Anak-anak sedang maju ke depan untuk praktik menyanyi. B. Para anak-anak semua sedang maju ke depan untuk praktik menyanyi. C. Anak-anak sedang ke depan untuk praktik menyanyi. D. Anak-anak semua sedang ke depan untuk praktik menyanyi. Jawab C. Anak-anak sedang ke depan untuk praktik menyanyi. Nomor 18. Kalimat berikut yang berpola SPOK adalah: A. Udin menulis puisi. B. Adam mengerjakan PR di kamar. C. Kakak berolahraga setiap pagi. D. Ibu memasak di dapur. Jawab B. Adam mengerjakan PR di kamar. Nomor 19. Kalimat berikut yang menggunakan kata tidak baku adalah: A. Belanda yang memiliki persenjataan modern berhasil dikalahkan oleh pejuang Indonesia yang hanya mengandalkan senjata bambu runcing. B. Pada zaman pemerintahan kolonial Belanda, rakyat Indonesia tidak diperbolehkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. C. Para pemuda berkumpul di kediaman Ir Soekarno untuk mendengarkan nasihat Bung Karno agar selalu siaga mempertahankan kemerdekaan Indonesia. D. Banyak rakyat Indonesia yang kelaparan dan tinggal di gubuk reot selama penjajahan Jepang. Jawab A. Belanda yang memiliki persenjataan modern berhasil dikalahkan oleh pejuang Indonesia yang hanya mengandalkan senjata bambu runcing. Nomor 20. Penulisan kata berikut yang baku adalah: A. Antri. B. Praktik. C. Apotik. D. Atlet. Jawab B. Praktik. Nomor 21. Berikut ini yang merupakan kata tidak baku adalah: A. Apotik. B. Jadwal. C. Nasihat. D. Zaman. Jawab A. Apotik. Nomor 22. Berikut ini yang merupakan kata baku adalah: A. Praktik. B. Otentik. C. Seksama. D.
D. Modern. Jawab A. Praktik. Nomor 23. Berikut ini yang merupakan kalimat efektif adalah titik-titik. A. Bunga ini merupakan adalah bunga favoritnya. B. Putri adalah siswa yang teladan dan jadi panutan di sekolah. C. Petani harus rajin agar supaya hasil panennya berlimpah. D. I.R. Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Jawab D. I.R. Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Nomor 24. Susunan kalimat efektif secara berurutan yaitu A. Subjek, predikat, objek, keterangan. B. Subjek, objek, keterangan, predikat. C. Subjek, predikat, keterangan, objek. E. Subjek, keterangan, objek, predikat. Jawab A. Subjek, predikat, objek, keterangan. Nomor 25. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. 2. Menggunakan struktur bahasa yang jelas. 3. Memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. 4. Menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan. 5. Menggunakan kata yang kurang tepat dan bertele-tele. Yang bukan merupakan ciri-ciri kalimat efektif adalah nomor titik-titik. A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Jawab D. Menggunakan kata yang kurang tepat dan bertele-tele. Nomor 26. Berdasarkan informasi berikut, tanda petik, proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan tanggal 17 Agustus 1945. Kalimat tanya yang tepat adalah titik-titik. A. Siapa yang membacakan teks proklamasi? B. Di mana proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan? C. Kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan? D. Bagaimana proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan? Jawab C. Kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan? Nomor 27. Berdasarkan informasi berikut, tanda petik, teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadasi Muda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Kata tanya yang tepat digunakan adalah titik-titik. A. Kapan? B. Di mana? C. Mengapa? D. Siapa? Jawab B. Di mana? Nomor 28. Kata tanya untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa adalah titik-titik. A. Kapan? B. Di mana? C. Mengapa? D. Bagaimana? Jawab D. Bagaimana? Berikut soal pengayaan IPA, ilmu pengetahuan alam. Nomor 1.
Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya disebut titik-titik. A. Habitat. B. Adaptasi. C. Ekosistem. D. Populasi. Jawab B. Adaptasi. Nomor 2. Ketika berenang di air, bulu bebek tidak basah ketika terkena air, sebab bulu-bulunya terlapis oleh titik-titik. A. Tulang. B. Kulit. C. Daging. D. Minyak. Jawab D. Minyak. Nomor 3. Ikan mempunyai insang digunakan untuk titik-titik. A. Bernafas dalam air. B. Tidak kedinginan dalam air. C. Dapat berenang dengan cepat. D. Mendeteksi keberadaan makanan. Jawab A. Bernafas dalam air. Nomor 4. Ulat sutra adalah contoh hewan yang dimanfaatkan manusia sebagai bahan titik-titik. A. Pangan. B. Sandang. C. Tenaga. D. Bangunan. Jawab sandang. Nomor 5. Salah satu contoh tumbuhan halofit adalah titik-titik. A. Teratai. B. Kaktus. C. Anggrek. D. Bakau. Jawab D. Bakau. Nomor 6. Eceng gondok memiliki pangkal tangkai daun berongga yang berfungsi untuk titik-titik. A. Membantu mengapung di permukaan air. B. Menjaga keseimbangan tumbuhan agar tidak terbalik. C. Mempercepat penguapan. D. Mengeluarkan kelebihan garam. Jawab A. Membantu mengapung di permukaan air. Nomor 7. Berikut ini yang tidak termasuk tujuan hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya adalah titik-titik. A. Memenuhi kebutuhan hidup. B. Mengatasi kondisi lingkungan. C. Melindungi diri dari pemangsa. D. Menarik perhatian pemangsa. Jawab D. Menarik perhatian pemangsa. Nomor 8. Binatang unta merupakan hewan yang dapat hidup di gurun, serta mampu untuk bertahan hidup di tempat yang kering dan panas karena memiliki titik-titik. A. Bulu yang tebal sehingga mampu untuk menyerap banyak air. B. Punuk yang merupakan tempat untuk menyimpan cadangan makanan. C. Perut yang besar untuk menampung banyak makanan. D. Mata yang lebar dan tajam sehingga mampu untuk melihat air di kejauhan. Jawab B. Punuk yang merupakan tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Nomor 9. Contoh tumbuhan yang dimanfaatkan manusia sebagai bahan bangunan adalah titik-titik. A. Pisang, kelapa, dan jati. B. Jati, tebu, dan kumis kucing. C. Pinus, rotan, dan sagu. D. Jati, mahoni, dan meranti. Nomor 10. Contoh hewan yang dimanfaatkan manusia untuk membuat benang wol adalah titik-titik. A. Kelinci. B. Sapi.
C. Domba. D. Kucing. Jawab C. Domba. Nomor 11. Berikut ini yang bukan termasuk ciri-ciri tumbuhan bako adalah: A. Memiliki akar tunjang. B. Memiliki daun yang lebar. C. Memiliki daun kaku, licin, dan tebal. D. Memiliki akar napas yang tumbuh ke atas permukaan tanah. Jawab B. Memiliki daun yang lebar. Nomor 12. Pohon kurma, lidah buaya, cocor bebek, dan kaktus merupakan contoh tumbuhan yang hidup di titik-titik. A. Lingkungan kering atau xerofit. B. Lingkungan lembab atau higrofit. C. Lingkungan air atau hidrofit. D. Lingkungan berkadar garam tinggi atau halofit. Jawab B. Lingkungan kering atau xerofit. Nomor 13. Tumbuhan bambu melindungi diri dari musuhnya dengan cara titik-titik. A. Memiliki rambut halus yang disebut gelebgut. B. Memiliki getah yang menempel di tubuhnya. C. Mempunyai duri pada kulitnya. D. Memiliki daun yang lebar dan panjang. Jawab A. Memiliki rambut halus yang disebut gelegut. Nomor 14. Tumbuhan yang melindungi diri dengan duri di bagian batang adalah titik-titik. A. Tumbuhan sawo, pepaya, karet. B. Tumbuhan bambu, jagung, dan terung. C. Tumbuhan mawar, bougainville, dan rotan. D. Tumbuhan nanas, lidah buaya, dan kaktus. Jawab C. Tumbuhan mawar, bougainville, dan rotan. Nomor 15. Berikut ini yang termasuk ciri-ciri cecak adalah titik-titik. A. Memiliki warna bulu yang bening. B. Memiliki kemampuan mimikri. C. Memiliki kemampuan autotomi. D. Memiliki penglihatan dan pendengaran yang tajam dan peka. Jawab C. Memiliki kemampuan autotomi. Nomor 16. Keong sawah hidup di perairan dangkal yang berdasar titik-titik. A. Kerikil. B. Tanah. C. Pasir. D. Lumpur. Jawab D. Lumpur. Nomor 17. Bentuk paruh elang yang runcing dan kuat berguna untuk titik-titik. A. Mengoyak mangsa. B. Makan biji-bijian. C. Menangkap ikan dalam air. D. Menggapai nektar dalam bunga. Jawab A. Mengoyak mangsa. Nomor 18. Contoh tumbuhan yang dagingnya dimanfaatkan manusia sebagai obat untuk penyembuhan luka luar adalah titik-titik. A. Cendana. B. Lidah buaya. C. Daun pandan. D. Cocor bebek. Jawab B. Lidah buaya.
Nomor 19. Manusia memanfaatkan ulat sutra, domba, dan tanaman kapas sebagai titik-titik. A. Bahan sandang. B. Bahan makanan. C. Bahan kosmetik. D. Bahan obat-obatan. Jawab A. Bahan sandang. Nomor 20. Orang hutan merupakan hewan langka. Pemerintah mendirikan tempat penangkaran orang hutan di titik-titik. A. Bukit Lawang, Sumatera. B. Cagar Alam Waigeo Barat, Papua Barat. C. Taman Nasional Waikambas, Lampung. D. Taman Nasional Tesonilo di Riau. Jawab A. Bukit Lawang, Sumatera.